Gold lagi-lagi mencatatkan pencapaian rekor tertinggi, udah mencapai 3.200. Kenaikan ini menjadi tanda-tanda bahwa dunia nggak baik-baik saja di tengah pergejolakan antara Trump tarif dan juga responnya China yang terus-menerus melakukan retaliasi terhadap tarif yang diberikan oleh Trump. Kira-kira dengan konflik yang terjadi saat ini bakal sejauh apa kenaikan gold? Kita bahas di video ini. Hai guys, balik sama gue William Sudana, dan di video kali ini kita akan membahas perjalanan XAUSD untuk minggu ke-3 di bulan April. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke dalam layar. Untuk kalian yang kali mampir ke channel ini adalah channel di mana gue berbagi pandangan gue mengenai market yang belum tentu benar, tapi hopefully bisa menjadi acuan kalian untuk bisa entry market dari point of view mingguan ya. Dan buat kalian yang tertarik mampir, kalian bisa mampir untuk menikmati eksklusif konten gua yang ada dalam profile sini. Klik join, kemudian eksklusif konten level 2 yang di sini. Jadi dengan konten dengan join 40.000 per bulan aja, sekaligus mensupport apa yang gue lakukan, kalian bisa menikmati konten-konten yang hanya gue bagikan untuk member only. Salah satu program yang paling baru adalah The Journey Series ini, dimana gue lagi ngambil Problem Challenge. Dan buat kalian yang juga yang pengen coba, sebenarnya Problem tuh apaan sih, gue bagikan journey-nya secara transparan ke kalian, gimana gue loss, gimana gue profit, dan apa yang gue lakukan untuk counter di sana. Ini baru mulai dari one day ago, jadi ini adalah sesi journey. Tapi kalian juga bisa belajar mengenai konten-konten yang gue bagikan secara eksklusif ada di sini. Kemudian ada juga live stream yang biasanya gue akan close sebagai member only aja. Oke, jadi langsung aja join membershipnya ya. Di sini level 2 hanya 40.000 per bulan. Untuk secara makroekonomi, kita ngelihat perangan antara Trump dan Xi Jinping itu masih berlangsung, ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, Trump is trying to suppress China, tetapi yang terjadi itu malah sebaliknya. Xi Jinping terus melakukan retaliasi terhadap tarif yang diberikan Trump. Bahkan terakhir, ini udah sampai 125%. Dan somehow ini membuat Trump udah kayak stop deh ya. Rasanya stop. Mari kita diskusi gitu. Karena buat point of view pandangan gue ya, China juga punya bargaining power yang tinggi. Sehingga apa yang dilakukan Trump itu sebenarnya nggak membuat China gentar. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan US Treasury holder. Ya, kita ngeliat di sini major foreign holders for treasury securities. Ini kalau kita perhatikan, satu yang paling tinggi itu adalah Jepang ya guys. Jepang. Nah, kelihatan nih, tunggu bentar. Hap, nah geser dikit. Hap. Nah, di sini ada Jepang, kemudian China mainland nomor 2. Ya, jadi ini dua negara yang menurut gua sangat amat sebenarnya kalau kita ngomong secara hutang budi, Jepang dibesarkan oleh Amerika karena Amerika merasa kayak punya tanggung jawab setelah mereka ngebom Hiroshima waktu itu. Jadi Jepang dimajuin dengan cara lu bisa import semua fundings dari pertumbuhan negaranya didukung oleh USD sebagai waktu itu juga sebagai world reserve currency ya. Kemudian China juga sama, karena Jepang udah mulai besar untuk bisa mensupres, kemudian China disupport juga gitu. Dan Jepang, cara Amerika untuk bisa bilang, hey kan gue udah bantuin lo nih, dia harus naikin currency-nya. Sedangkan kalau China itu nggak mau. Tapi dua-duanya ini pemegang US Treasury bond yang besar. Maka kalau point of view gue, ketika Jepang dan China mau bersatu padu untuk menjual semua US Treasury, artinya bond, surat utang negara ini terhadap US bisa collapse. Kalau point of view gue sih gitu ya. Maka sebenarnya dua-dua negara ini sebenarnya punya peran yang besar dan punya faktor pendorong yang besar. Oleh karena itu, ya lagi pula seperti yang udah gue jelaskan, Trump itu melakukan tarif ini untuk menaikkan bargaining power-nya.
Goalsnya apa sih? Untuk mendorong supaya ekonomi Amerika itu bisa bertumbuh pesat lagi, bisa berkembang lagi, karena semua dibuat Amerika. Jadi tapi yang lucu adalah narasi ini kan sebenarnya gini. Amerika sebagai world reserve currency atau enggak sebagai safe haven dalam konteks currency, itu memang tugasnya adalah mendukung perkembangan negara-negara di sekitarnya, karena ya memang mereka yang punya kuasa gitu kan untuk sebagai world reserve currency. Tapi at the same time hasilnya mereka kan selalu defisit terhadap trade balance-nya. Jadi narasi yang dibagikan Trump ini cukup kontrarian gitu. Mereka mau trade defisitnya surplus, sedangkan mereka sebagai world reserve currency. Ya mau nggak mau, kalau misalnya lu nggak mau defisit lagi trade balance-nya, ya pasti lu lepaskan keadidayaan Amerika gitu. Biarkan orang lain mungkin yang mau harus bertukar posisi sama lu ya. Oke, di sini tadi ya gue ada baca satu bahwa di sini. Oke. Nah, di Finwatch sini dibilang United States tells China to initiate a call between Xi Jinping and ini. Berarti kan mereka Trump juga udah mulai mau membuka diskusi ya dengan China ya, supaya udahlah kita cari jalan ketemu tengahnya gimana. Presiden Trump says the US dollar value will go way up stronger than ever. Oke. Kalau kita ngelihat di sini, mampir ke DXY dulu. Dari chart weekly. Ini pas banget analisa lama ya. Jadi ketika ini by weekly, di sini ada fair value gap, weekly fair value gap, karena area fair value gap di sini dia rebound ke bawah. Sekarang dia udah masuk ke area weekly demand gitu ya. Dan di sini juga setelah dia mengambil salah satu liquidity yang ini, kemudian masuk ke dalam area di sini, dia kemudian terjadi rejection. Ya, kita turun. Apakah DXY udah saatnya untuk rebound? Kalau gue tarik, ini ada setup. Ini masih ada di area sini ya, 98 ya. Mungkin kita masih bisa ngelihat di penurunan DXY turun ke sini baru mungkin di rebound ke atas gitu. Karena 98,553 ini akan menjadi batas maksimal dari setup sell yang terjadi di daily di sini nih. Nih, ini ada di sini ada terjadi setup yang dia ngebreak base di sini, dia turun, dia retest, kemudian dia hajar terus ke bawah. Since then, oke. Jadi bottomnya DXY mungkin ada di area 98,553 ini. Sebelum dia retest lagi ke atas. Of course dalam konteks sekarang market sedang dibuat gonjang-ganjing sekali ya, karena kebijakan Trump itu masih sangat abu-abu. Dan bahkan ada yang bilang bahwa dia tuh melakukan manipulasi terhadap market dan menguntungkan teman-teman pebisnisnya gitu. Karena pas dia nge-tweet it's time to buy, ya kan? Kemudian besoknya langsung pump. Oke, jadi itu kode. Ya lucu sih menurut gua. Ketika lu presiden dan lu punya power, kemudian digunakan untuk seperti itu, sebenarnya juga merugikan orang-orang ya. Ini kalau kita ngeliat di sini di daily ada demand ya, demand paling bawah di sini, nih candle ini, hopefully dia order block. Jadi ini juga area dekatan sama 98,553, ini berapa 98,421. Jadi bisa jadi dia akan naik ke sini, kemudian dia sweep dulu ke bawah, baru kemudian naik, setup lagi ke buy. Ya, udah penurunannya udah drastis sih. Ya, probably sooner or later dia akan naik juga. Artinya apa? Kalau DXY naik, maka EU, GU bakal ada potensi untuk koreksi. Karena kalau kita perhatikan, EU ini udah rally banget, kencang banget ya. Kita ngeliat secara week juga dia retest kencang sekali, walaupun dalam posisi dia masih downtrend ya. Ini kan masih downtrend banget nih, cuk, ya kan downtrend. Ini retest dia ngambil area buy side liquidity-nya di sini. Liquidity-nya ini masuk area supply. Oke. Tapi kalau misalnya dia masih ke sini masih oke juga. Karena area di sini nih area pas dia turun. Jadi ini neckline-nya ini area berapa nih? 1,16. Maka mungkin bisa ya sekitar 300 pip ke atas. Ya. Jadi align dengan pergerakan yang akan terjadi sama DXY, karena yang korelasi langsung itu adalah currency. Gold, gue nggak melihat gak ada gold berkorelasi langsung terhadap DXY. Oke, kita masuk ke gold sekarang.
Kalau gold sendiri, ini gue coba untuk lihat, kan kenaikannya rally cepat sekali ya, ini naik banget ya. Dari sisi weekly, kalau kita perhatikan ini bullish, super bullish gitu. Coba gue tarik kira-kira perjalanannya seperti apa. Kalau dari weekly, ini ada high, ini ada valid low, karena ini udah di break di sini ya, low di sini. Oke, dibalik high-nya di break lagi, maka gue tarik dari sini Fibo dari high 3791 ke 2540. Rally since then karena 1618 dia muter balik ke 1271, dia rally lagi ya, kena 2272 dia putar balik ke 1618, dia lagi break 2618. Yang mungkin terjadi adalah karena ini selalu bertahap ya, maka kalau kita lihat dari setelah ini mungkin dia akan bisa balik ke sini lagi dikit, kemudian baru naik ke atas lagi. Jadi pergerakan kita secara makro majornya masih bullish, apalagi dengan posisi yang seperti ini ya. Nih, seperti ini. Jadi weekly udah melakukan pullback, maka wajar banget ketika weekly-nya pullback ngambil low di sini, yang ngambil low di sini, high-nya kena ambil. Nih. Jadi itu yang main gue antisipasi kan ke kalian juga di minggu lalu videonya. Targetnya apa? R2 dari atas. Nih. Nah, kumpulan dua ini kan. R2 semester dan R2 yearly. Bener aja. Ya udah diambil guys. Udah diambil. Oke. Jadi dari sisi mana sih? Salah tadi. Mana sih tadi? Oh ini. Oke, ini ya. Dari sisi weekly, mungkin kita bisa ngelihat batas kenaikan dari struktur ini sih bisa ke 3.600, tapi ini jangka panjang banget. Ini weekly ya bentuknya ya. Jadi masih berapa nih, sekitar lebih dari 10% kan. Kalau gue ngelihatnya ketika gold lari kencang seperti ini, mungkin kita perlu was-was ya. Sebagai trader futures, kita ngelihat, oh ya mah enak ya, kita perlu profit, tapi ketika kita melihat kondisi ekonomi dunia, gold yang rally begini kencangnya, artinya kita mesti bertanya-tanya, ada apa yang akan terjadi? Apakah kita akan mengalami krisis yang luar biasa besar? Atau apakah kita akan mengalami bencana alam yang sangat besar ke depannya? Karena ketika orang berbondong-bondong beli emas, artinya mereka mencari aset lindung nilai. Karena sesuatu mungkin akan terjadi. Nobody knows guys. Oke, jadi kalau ini dari sisi daily-nya, kita ngeliat juga, ini coba gue tarik juga di sini. Kita udah dari area 2618. Ya, makanya ini kita bisa pantau pergerakannya. Di daily juga sama, areanya sekitar segini juga. Maka target mungkin bisa turun, mungkin kalau ya amit-amit turun-turun bagus-bagus banget, bisa ke area demand di daily di sini juga dulu ya. Previous, karena ini posisinya berarti daily udah bos lagi, bos ya kan. Maka kita punya ini ada beberapa balance price range di sini ya. Di sini. Kemudian di sini juga. Oke. Maka menurut yang menurut gua asik adalah area di sini nih yang sebelum 3131. Makanya deket-deketan kan dengan 2272. Maka kalau misalnya kita dapat area di sini, ya menurut gue sih jangan ragu untuk buy ya. Cobain aja untuk dapat setup di bawah di time frame kecil. Masuk area sini 3131, 3112 bisa masuk untuk lanjut ke atas lagi. Maka itu kenaikan yang di atas sini, ini kenaikan di sini bisa kita antisipasi untuk dia dapat koreksi di area sini. Lumayan ya. 100.000 pips ya. 1000 pips tuh kayak satu hari 1000 pips tuh udah biasa banget sekarang gitu loh. Maksud gua kalau kalian nggak berhati-hati trade-nya, coba untuk ditahan-tahan, yang ada malah rungkat. Jadi menurut gua tidak wise untuk kita, oke, kita dalam konteks market yang sangat bullish. Tapi bukan berarti kita bisa buy tanpa kita menjaga risiko. Justru penting untuk menjaga risiko. Ya. Dari sisi H4 tadi kalau kita tandain di sini, nah ini kan area retest, di sini juga ada base juga. Maka ini sih area oke. Gue tetap melihat ini area oke untuk kita masuk. Ya, ini apa sih kecil-kecil gini? Ya, ini area base di sini. Karena ketika berarti kita bisa nunggu apa sih ini apa ya? Oh, kemarin gue bikin skenario udah terjadi sih. Tapi untuk di grup eksklusif aja memang. Nah, di sini ada base kecil. Di sini ada base kecil. Oke. Maka ketika ini di break, kita tuh bisa tunggu retestnya ke sini, dia akan ke sini, baru ke atas.
itu sekarang yang ideal dan bagus untuk kita nunggu area buy. Karena kalau misalnya kita bisa aja nggak masalah kalau misalnya kita emang mau area buy di area atas, yang penting batasi risikonya gitu. Karena dari posisi yang sekarang memang dia strong bullish. Tapi ketika ada koreksi ke area 311, 313 dan 312, ini area bagus nih untuk kita retest. Tapi kalau misalnya dia gagal, maka area selanjutnya ya di area sini. Nih, area yang di sini. Area sini dulu mungkin. Nah, area di sini dulu. Baru setelahnya kita masuk ke area di sini. Nih, nah. Kita lihat selalu lihat ke kiri ya, bahwa area base itu bisa di area-area pantulan gitu. Kalau area sini sih udah diskon sekali gitu. Mungkin nggak? Mungkin aja, tidak ada yang tidak mungkin. Karena kayak kemarin aja turun bisa 3 hari 1000, 3000 pip. Kemudian balas 1000, 3000 pip bolak-balik. Agak gila emang ya. Ini kalau lihat dari sini bottomnya sampai sini aja berapa? Lihat tuh 2700 pips. Ya, tapi siapa yang bisa menebak market? Nggak ada yang bisa menebak market. Tapi menurut gua ini bisa jadi area pantulan kita yang sehat 3131 sampai 3112. Ini pun jaraknya lebar sekali ya. Perhatikan base ini. Oke. Batas kenaikan sampai ya lihat posisinya sekarang sih, kalau kita ngelihat kayak begini berarti ketika 3200 ditembus ya tinggi sekali batasnya. Coba kita lihat di bawah sini ada setup apa lagi ya. Pasca ini semua udah rally, base rally. Hampat tuh ada apa ya, hampat ya. Oh ini ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Oke. Di sini ada setup dominan break buy. Coba kita tarik kalau misalnya di sini. Batasnya di mana? Pucuknya di 3.300. Ya, even kalau kita ngomong di sini aja, ini dapat setup, ini ada dominan break buy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di candle ke-10 pecah ya. Artinya ini apa? Satu candle bearish yang di close satu candle bullish pecah. Artinya range di bearish di sini. Kemudian ada terjadi setup, langsung dia rally ke atas. 2618 udah kena, maka mungkin dia bisa kalau dari posisi ini ya paling nggak dia retest dulu nih ke area sini ya. Udah 3188 kah atau 3157 kah? Ini udah bisa area pantulan yang pertama. Nih kan di sini kan area pantulan pertama nih. Dia bisa nembus dari ke atas nggak? Kalau dapat bisa scalping kita. Dia break nih. Even dia ini kan ada base. Maaf ya, nih. Ini kan ada base. Jadi ketika ini posisi di sini nih, dia break base ini, maka bisa kebentuk setup sell. Maka kita bisa pantulan ke sini untuk ngambil ke area premium sell di sini diskonnya. Kalau dia bisa ke atas lagi, udah kelar. Berarti dia lanjut lagi ke atas. Oke. Artinya kalau mau buy bisa di area sini. Nih 3157, 3188 pantulan pertama dulu. Ke sini, ini pun naik, dapat bisa sekitar 100 pipsan lebih ya. Ini ya. Baru kemudian kalau dia nggak kuat, dia akan turun lagi ke bawah, ngejar area base di sini yang tadi kita markingin 3131 sampai 3112. Baru kemudian dia akan lanjut lagi ke atas gitu. Ini bahasannya 3331. Oke, pasti kalau gue ngeliat di sini 397 sudah di break, maka ini 3229. Nextnya paling dekat ya 3262 dulu lah ya. 3262 bisa menjadi area kita ngelihat dia topping sebelum dia turun ke bawah lagi. Kalau dia nggak berhasil break ini, berarti mungkin dia ada kesempatan untuk ke 3170-an lagi. Ya, itu yang bisa menjadi target minggu depan. Oke, so segitu aja buat dari gua. Kalau kalian punya pandangan lain terhadap market, silahkan komen di bawah juga. Dan buat kalian yang belum menggunakan ZFX, kalian bisa join link di bawah untuk bisa mengkoleksi ZTS. Gue udah pernah bagikan videonya di sini. Bagaimana ZFX satu-satunya broker yang membagikan bonus berlipat-lipat buat kalian. Trading loss kalian dapat points yang bisa dikonversi menjadi USD. Kemudian yang menang kalian juga bisa dapat ZTS, dan koin ZTS ini terus-menerus naik. Nih. ZTS. Oke, jadi kalian join aja ke link broker ZFX di bawah video description. Untuk kalian yang udah deposit minimal 100, gue akan invite ke grup eksklusif untuk kita bisa diskusi lebih lanjut.
Dan nggak cuma analisa weekly seperti ini, tapi juga ada hariannya dan real time-nya, gimana kita sama melihat market dan entry dan exit di mana yang paling oke buat kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye.